Jadi, apa yang pertama terlintas di kepala lu waktu gua bilang kata ini? Komunis, anti agama, anti Pancasila, atau sebuah ideologi radikal? Nah, banyak orang Indonesia yang gua lihat-lihat kayak ngeri gitu ya denger kata komunis. Udah kayak denger nama Netanyahu, berasa banget tabunya. Ya ini sebenarnya nggak bisa disalin juga sih, karena sejarah komunis di negara kita emang cukup berdarah. Yang ngebuat image-nya bener-bener apa ya, jadi menakutkan lah gitu. Jadi stigma yang bener-bener tabu di mata orang-orang. Tapi pernah nggak di kepala lu muncul pertanyaan, apa sih komunis itu? Siapa yang bikin? Dan apa dampaknya untuk sebuah negara? Nah, kalau di pikiran lu ada pertanyaan-pertanyaan kayak gitu, tenang. Di video ini gua udah ngerangkum secara sederhana mengenai semua yang pengen lo tahu soal komunisme. Dari asal muasalnya sampai dampak komunis jika diterapkan di sebuah negara. Gimana? Menarik kan? Kalau gitu langsung aja. Hai guys, selamat datang di channel Meatbox dan inilah Paham Komunis, sebuah ideologi utopia yang nggak mungkin bisa direalisasikan. Nah, sebelum kita masuk ke topik utama, kita harus tahu dulu nih kondisi masyarakat Eropa di abad 18 sampai 19, di mana revolusi industri lagi meledak-meledaknya. Kenapa? Karena di era transisi tradisional ke mesin inilah paham komunis bisa ada. Jadi kalau kita telaah lagi, revolusi industri emang ngebawa dampak yang masif banget untuk bangsa Eropa. Apalagi pas mesin uap muncul, makin-makin itu. Inovasi teknologi makin berkembang, pabrik-pabrik industri dibangun secara massal, industri pertanian juga makin efektif, dan pastinya produksi yang dihasilkan juga meningkat secara signifikan. Ditambah harga bahan pangan waktu itu juga makin bervariasi, sesuai kualitas. Ada yang mahal, ada yang murah, karena stoknya yang melimpah. Gimana, sampai sini revolusi industri terdengar sangat menyenangkan ya, bikin makmur banget kedengarannya. Tapi jangan salah, sesuai dengan hukum alam, setiap perubahan pasti ada dua dampak, yaitu dampak positif dan negatif. Gitu juga dengan revolusi industri. Sebagus-bagusnya industri dan teknologi yang berkembang waktu itu, bukan berarti nggak ada masalah yang muncul. Justru dari sinilah masalah-masalah baru bermunculan. Jadi semenjak industrialisasi diterapkan di Eropa, hal ini langsung menggeser industri rumahan dan tradisional secara instan. Karena mereka langsung disapu bersih sama kinerja mesin yang emang terbukti jauh lebih efisien dari kerja manusia. Udah gitu, setiap kalangan juga seakan-akan kayak dipaksa untuk ikut perubahan ini. Karena mereka emang gak ada pilihan lain. Kalau tetap bertahan pun percuma, lawan lu pabrik cuy. Nah, sebagian orang yang kelas sosialnya tinggi, hidup mereka mungkin bakal aman-aman aja. Karena mereka punya uang. Tapi tidak untuk kalangan bawah. Mereka mau gak mau harus join ke pabrik sebagai pekerja atau buruh untuk bertahan hidup. Dan para pemilik pabrik tentunya seneng sama hal ini. Kenapa? Karena mereka emang butuh banyak orang buat mengoperasikan mesin-mesin mereka. Yang nggak mungkin banget kan punya pabrik tapi ngerjainnya sendiri. Bisa gempor kita. Nah kebetulan semenjak revolusi industri berkembang, banyak kaum bawah yang emang nggak punya pilihan selain menggantungkan hidup mereka ke kaum atas. Yang mana siklus ini kemudian menimbulkan gap atau jenjang sosial yang cukup tinggi di Eropa. Dan karena siklus ini juga kemudian muncul sebuah sistem ekonomi yang sangat mendominasi yang dikenal dengan sebutan kapitalis. So, apa itu kapitalis? Menurut Britannica, ini adalah sebuah sistem ekonomi yang mengedepankan kepemilikan individu atas sebuah usaha atau alat-alat produksi. Atau simpelnya, sistem yang mengedepankan peran modal dalam mengendalikan ekonomi. Nah, kalau kita lihat industrialisasi di Eropa, pabrik-pabrik ini kan udah pasti ada yang punya dong. Nggak mungkin enggak kan? Entah itu perorangan atau sekelompok orang yang gabungin duitnya. Dan pastinya orang-orang yang punya pabrik ini adalah orang kaya. Orang-orang yang punya modal. Dan mereka juga lah yang ngasih upah ke para buruh. Nah, masalahnya para buruh ini kan cuma kerja doang kan ya? Nggak punya hak lain mereka. Dan upah mereka juga udah dipatokin setiap harinya tuh berapa. Jadi mau sebesar apapun keuntungan pabrik, para buruh nggak ada hak apapun atas keuntungan tersebut. Karena satu-satunya yang punya hak atas keuntungan terbesar ya yang punya pabrik, yang punya modal. Jadi mau seberapa keras pun para buruh ini bekerja, bahkan sampai muntah darah sekalipun, gajinya ya tetap segitu, nggak akan berubah. Kecuali yang punya pabrik mau naikin gaji mereka.
Nah masalahnya pemilik perusahaan atau industri di masa itu nggak ada yang sampai sebaik itu Pak. Bahkan mereka tergolong kejam. Karena cuma buat ngejar keuntungan lebih, mereka sampai nuntut para buruh untuk bisa bekerja selama 14 jam dalam sehari, selama 1 minggu full, dengan gaji yang tetap segitu. Dan mereka juga nggak pandang bulu ya, mau itu perempuan bahkan anak-anak sekalipun diizinin buat kerja. Dan itulah yang dinamakan sistem kapitalis. By the way, estimasi gaji para buruh di abad 18-19 itu sekitar 10-25 siling per minggu. 1 siling itu sekitar 0,5 euro. Jadi hitung aja tuh sendiri berapa gaji mereka waktu itu. Dan ini buat laki-laki doang. Beda lagi anak-anak sama perempuan. Gaji mereka bisa kurang dari itu. 5-10 siling lah per minggunya. Yang mana uang segini sebenarnya masih belum cukup buat nutup kebutuhan mereka sehari-hari. Jelas hal ini langsung dong ngebuat jenjang kelas sosial di Eropa tuh jadi kerasa banget tingginya. Gapnya terlalu jauh. Nah atas dasar inilah kapitalis kemudian dianggap sebagai sebuah kesalahan. Sebuah sistem error. Sistem yang ngebuat yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Karena ada beberapa pihak yang menganggap para buruh seharusnya punya hak lebih atas keuntungan sebuah perusahaan. Karena dari kerja keras mereka lah, produksi dan keuntungan di suatu badan usaha itu bisa ada. Nah, dikarenakan pemikiran kayak gini makin lama makin berkembang, di tahun 1840-an muncul beberapa tokoh yang mengkritik keras sistem kapitalisme. Dan diantaranya ada 2 orang yang dianggap paling berpengaruh. Ada yang tahu siapa? Yoi. Yang pertama orang ini, Karl Marx. Seorang filsuf Jerman sekaligus politikus dengan pandangan politik yang cukup liberal. By the way namanya Karl Marx doang ya, nggak ada perunya, iseng aja gue tadi. Terus yang kedua orang ini, Friedrich Engels. Seorang yang berasal dari keluarga kapitalis tapi sangat membenci sistem kapitalis. Waduh, gimana tuh Bang? Ya, jadi Mbah Engels ini berasal dari keluarga yang kelas sosialnya itu tinggi. Keluarga pemilik modal. Karena bapaknya punya pabrik tekstil besar di Jerman sama Inggris. Dan entah karena terpengaruh sama pemikiran Karl Marx atau punya pandangan sendiri, dia malah nggak suka sama sistem kapitalis yang menurutnya nggak adil. Nah dari sinilah 2 orang ini kemudian sepakat menyuarakan problematika yang terjadi di Eropa waktu itu. Dari mulai kesenjangan sosial yang tinggi, kemiskinan, sampai ketidaksejahteraan masyarakat. Dan mereka juga sepakat semua problematika yang terjadi saat itu merupakan dampak dari sistem kapitalisme yang dirasa nggak ada adil-adilnya. Dan dari buah pemikiran mereka inilah kemudian muncul satu gagasan ideologi baru yang diadaptasi dari paham sosialis. Sebuah sistem yang menurut Marx sama Engels sangat ideal untuk menggantikan sistem kapitalis, yaitu komunisme. Ya, akhirnya kita masuk ke topik inti ya. So, apa itu komunisme? Nah, simpelnya ini merupakan sebuah sistem ekonomi yang bisa dibilang kebalikan dari kapitalis. Side coin-nya lah gitu. Karena kalau kapitalisme tadi menekankan kepemilikan pribadi, komunisme menekankan kepemilikan bersama sebagai tumpuan pengendalian ekonomi. Atau mudahnya gini deh, kapitalis itu milik satu orang, sedangkan komunis itu salome, satu lobang rame-rame. Aduh, salome, satu lobang rame-rame. Jadi menurut Marx sama Engels, usaha-usaha besar kayak pabrik, pertanian, pertambangan, termasuk seluruh propertinya itu harusnya dimiliki bersama. Nggak dipegang sama satu individu atau satu kelompok aja. Biar hasil yang didapat bisa dibagi rata sesuai hasil pendapatan. Dengan ini kesejahteraan pun bisa dirasakan oleh semua pihak. Dan kesenjangan sosial pun bisa dihilangkan. Karena menurut Marx, kekuasaan penuh itu sebenarnya ada di tangan rakyat, bukan pada negara. Terus di salah satu jurnal yang mereka tulis, yaitu The Communist Manifesto, di situ Marx sama Engels bilang kapitalisme bisa bertahan itu karena adanya pemahaman-pemahaman yang ngebawa masyarakat ke dalam kesadaran palsu. Waduh, maksudnya gimana tuh Bang? Jadi kesadaran palsu ini adalah sebuah kondisi di mana di saat tekanan ekonomi mendesak, masyarakat enggan berpikir dan cenderung ngikut aja sama jalur ekonomi yang dibuat kelompok yang lebih dominan atau berkuasa. Jadi jatuhnya kayak diperbudak lah kaum-kaum bawah ini sama kaum atas. Dan di jurnalnya ini, Marx sama Engels juga menekankan dogma agama sebenarnya juga sama bahayanya kayak kesadaran palsu. Karena dianggap ngebuat masyarakat candu terhadap hal yang tidak diperlukan.
Nah ini nih, pantesan di negara kita komunis dianggap nggak beragama ya karena ini. Terus di poin berikutnya, Marx juga memprediksi nantinya akan datang sebuah masa di mana masyarakat akan sadar dengan kejamnya sistem kapitalis. Dan nantinya mereka akan melawan, menggulingkan kapitalisme, sekaligus merebut kekuasaan penuh atas negara. Dan pada akhirnya kekuasaan akan kembali ke rakyat, bukan lagi negara. Dan bener aja, gara dia ngomong gini, banyak pihak-pihak yang kemudian merasa terilhami, tercerahkan, merasa kalau komunisme adalah sebuah ideologi yang tepat, sebuah sistem yang harusnya diterapkan negara sejak dulu. Ya udah, dari sini mulai dah tuh muncul gerakan-gerakan kelompok komunis di seluruh dunia, khususnya di Rusia. Kenapa Rusia? Karena negara inilah negara pertama yang melakukan revolusi besar-besaran berdasarkan ideologi komunis. Jadi semenjak Karl Marx meninggal di tahun 1883 dan Engels di tahun 1895, kelompok-kelompok komunis jadi makin tersebar luas di Rusia. Bahkan saking ramenya, mereka sampai kepecah jadi dua golongan. Yang pertama revisionis atau kaum Menshevik, kaum-kaum yang pengen menerapkan ideologi komunis secara pelan-pelan aja, tanpa kekerasan. Terus yang kedua kaum revolusioner atau kaum Bolshevik, kaum-kaum yang pengen menerapkan ideologi komunis secara cepat. Nah, kaum Bolshevik inilah yang dikenal cukup brutal karena saking buru-burunya mereka nggak segan-segan make kekerasan sebagai langkah penerapannya. Bahkan merekalah yang bertanggung jawab atas keruntuhan Kekaisaran Tsar, Kekaisaran terakhir Rusia. Dan waktu kaum Bolshevik dipimpin sama orang ini, Vladimir Lenin, orang yang bikin Rusia jadi Uni Soviet, paham komunis jadi makin kuat lagi di sana. Dan dari pemikiran Lenin ini juga kemudian muncul cabang ideologi komunis baru yang dinamakan Leninisme. Yang nilai dasarnya juga sebenarnya sama-sama aja kayak komunis versi Marx. Cuma bedanya Leninisme lebih ekstrim aja. Dan cabang-cabang ideologi komunis kayak gini nggak kejadian di Rusia doang ya. Negara-negara lain juga banyak yang bikin ideologi komunisme mereka sendiri. Contohnya kayak Korut, mereka pakai Juche. Cina, mereka pakai Maoisme. Sampai Stalinisme, ideologi komunis versi Stalin waktu berkuasa. Nah, dari pandangan-pandangan Marx tadi dan bentuk dari sistem kapitalis, tentu paham komunis dianggap ideal banget dong, ya kan? Berasa bakal bikin orang pada sejahtera, karena sistemnya emang terasa sangat adil dan murni dari rakyat untuk rakyat. Tapi jangan salah, ideologi komunis itu sebenarnya adalah ideologi gagal. Sebuah ideologi yang nantinya akan ngebuat rakyatnya sendiri bakal sengsara. Lah kok gitu bang? Jadi menurut beberapa sumber yang gua baca kayak FII, Meta Modena, News 24, Minute Daily, yang media-media ini menjelaskan kenapa komunisme itu selalu gagal, itu karena ideologi komunis hanyalah sebuah ideologi utopia, sebuah ideologi yang kelihatannya aja ideal, padahal aslinya cuma hayalan doang dan gak mungkin dapat terwujud. Dan yang mesti kita tahu, waktu paham komunis pertama kali dicetuskan, sebenarnya banyak orang yang mengkritik paham ini, bahkan dari kaum sosialis itu sendiri, yang umumnya sosialis ini adalah akar dari komunisme. Nah, menurut salah satu filsuf Kekaisaran Rusia yaitu Mikhail Bakunin, dia bilang justru karena komunislah sebuah negara nantinya akan sangat berkuasa, mengontrol segalanya secara kolektif, sekaligus ngebuat negara tersebut berpotensi jadi sangat otoriter. Jadi yang tadinya kekuasaan bakal ada di tangan rakyat, ini malah sebaliknya, jatuhnya malah ke negara. Dan iya, pendapat Bakunin ini beneran kejadian kan di banyak negara. Yang gak usah gue sebutin lagi lah negaranya negara apa aja. Karena gue rasa kalian juga udah pada tahu negara-negara yang ngakunya komunis tapi malah jadi otoriter. Malah jadi negara dengan kekuasaan sepihak. Yang ngakunya dari rakyat untuk rakyat tapi malah bikin rakyatnya gak bisa ngapa-ngapain selain diem sama nurut. Dan fakta menariknya, jauh sebelum Marx dan Engels kepikiran buat berkomunis ria, ideologi utopia ini sebenarnya udah duluan diusung oleh seorang penulis Inggris bernama Sir Thomas More di bukunya yang berjudul Utopia yang terbit di tahun 1516, 300 tahun sebelum paham komunis ada. Nah, kalau menurut Guardian, buku Utopia karya Sir Thomas ini merupakan kritik pertama terhadap sistem kepemilikan pribadi. Yang mana di buku ini Sir Thomas mengimajinasikan tentang kehidupan manusia yang hidup nggak pakai uang, melainkan saling berbagi satu sama lain.
termasuk barang-barang pribadi. Pokoknya semuanya milik bersama. Tapi lagi-lagi, Sir Thomas nganggap ini hanyalah sebuah utopia, sebuah ideologi yang nggak mungkin dapat terwujud. Karena yang namanya manusia pasti ada nafsu, ada keinginan untuk memiliki lebih. Maka dari itu, Sir Thomas menyimpulkan ideologi yang kayak gini nggak akan bisa kepake. Karena kita adalah manusia yang kaya akan perasaan dan hawa nafsu yang luar biasa besar. So, itulah dia tadi sejarah perkembangan paham komunisme di dunia. Gimana menurut kalian? Silahkan berpendapat dengan sehat di kolom komentar. Dan buat kalian yang mau request, bisa dengan cara mereplay komentar yang udah gua pin agar diskusi yang lain tidak terganggu. Dan ya, mungkin sekian dulu video kali ini. Semoga menghibur dan nambah wawasan kita semua. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, gua mohon maaf. Dan kalau ada yang salah dari cerita ini, mohon dikoreksi. Jangan lupa subscribe dan like kalau kalian suka dengan channel ini. Makasih udah nonton. Hope you enjoy and see you guys in the next video. Peace out.